الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم نلقاه وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu majlis zikir, dalam salah satu majlis di mana kita membaca, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat, ujangan, warisan-warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Janji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang senantiasa berpegang dengan suatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan sepeninggal wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tidak mungkin akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk untuk manusia. Al-Quran padanya pembeda antara hak dan batil, syifa lis-sudur. Al-Quran ada obat untuk hati-hati manusia, untuk jiwa-jiwa manusia. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara global. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merincikan yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Maka keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layak dalam kehidupan kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kedua itulah kita tidak akan tersesat selama kita senantiasa pegang kedua-duanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan yang terakhir kita sudah sampai kepada bab al-muraqabah pada hadis yang ke-64. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kepada hadis yang ke-65. Ini adalah hadis yang mungkin sebelum terakhir dari hadis-hadis yang sahih pada bab al-muraqabah. Hadis ini hadis yang panjang. Namun hadis ini menceritakan tentang kisah orang terdahulu. Di antara orang terdahulu itu adalah Bani Israel. Adalah Bani Israel. Dan pada mereka terdapat banyak keajaiban-keajaiban kisah. Kalau kita lihat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dalil-dalil tentang kebangkitan. Di antaranya bukti-bukti itu Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan, Allah perlihatkan di kalangan Bani Israel. Ketika mereka mengira, menyangka bahwa mereka tidak akan hidup lagi, mereka matikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan. Dan hal-hal seperti itu terjadi banyak di kalangan Bani Israel.
Dan ketika kita menyebut Bani Israel, maka kita menjadi ingat Palestina. Yang kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, Allah melindungi mereka, Allah membinasakan orang-orang Yahudi yang mereka menzalimi umat Islam yang lemah di negeri Palestina. Dan ketika kita melihat atau kita mendengar Bani Israel, maka terbetik di dalam benak kita kerusakan. Mereka tidak berbuat kecuali kerusakan. Apalagi hanya sekedar membunuh manusia non Israel, non Yahudi. Apalagi hanya sekedar membunuh anak kecil, menumpahkan darah mereka. Allah pencipta mereka, mereka hinakan, mereka caci maki. Padahal mereka akui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Tapi mereka berani mencaci maki Tuhan mereka. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya, kata mereka. Mereka berani menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah itu fakir. Allah itu butuh. Allah itu butuh kita. Allah itu butuh Bani Israel. Wa nahnu aghniya, dan kami tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka katakan. Mereka berani menyamatkan bahwa Allah itu bakhil. Allah itu tidak berdaya untuk memberikan apa-apa. Mereka katakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah itu terikat, tidak mampu memberi. Allah itu tidak punya daya apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala bantah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tidak, tangan Allah itu tidak terbelenggu. Tangan Allah itu keduanya terbentang, yunfiqu kaifa yasha. Tapi Allah memberikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala bakhil, bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Allah memberi karena ada hikmah. Allah tidak memberi karena ada hikmah. Maka dari sini jangan heran ketika kita lihat mereka berani melanggar undang-undang negara, melanggar undang-undang dunia. Allah saja mereka berani. Bahkan mereka itu telah mengikrarkan bahwa musuh mereka itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Musuh bebuyutan mereka itu adalah para malaikat, terlebih malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Jibril di antaranya. Suatu hari mereka pernah membuat tantangan, challenge kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, beritahu aku 5 hal, jika engkau bisa menjawab 5 hal itu, maka kami Bani Israel, kami Yahudi akan mengikutimu. Sepertinya dulu pernah kita sebutkan tentang bagaimana Bani Israel meminta sesuatu kepada Nabi sebagai alamat nubuah, tanda kenabian. 4 yang pertama telah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya diiyakan oleh Bani Israel. Tinggal pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Waman sahibuka. Pertanyaan ini adalah menanyakan siapa malaikat yang dekat kepadamu.
Faqala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita menjawab, Jibril alaihissalam, malaikat yang paling dekat denganku yang selalu mendatangiku adalah Jibril. Apa jawab Bani Israel, orang-orang Yahud? Dzaka aduna, itu adalah musuh bebuyutan kami. Kenapa dianggap musuh bebuyutan? Karena Jibril itu selalu memberikan wahyu kepada Nabi yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Mereka ingin ini halal, Jibril memberikan wahyu ini haram, dan seterusnya. Maka mereka benci sekali dengan malaikat yang namanya Jibril. Maka kemudian setelah itu, lau kana Mikail lataba'tu, seandainya engkau sebut malaikat yang paling dekat kepadamu itu adalah Mikail, kami akan mengikutimu. Tapi engkau jawab bahwa malaikat yang paling dekat denganmu adalah Jibril, dan itu adalah musuh kami. Tidak, kami tidak akan mengikutimu. Ya. Itu Bani Israel. Allah dicaci, malaikat dijadikan musuh, para nabi dibunuh. Yahya, Zakaria, semuanya dibunuh oleh siapa? Bani Israel. Di antaranya dalam kisah yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah zaman dahulu ada seorang yang digergaji. Itu adalah salah satu di antara para nabi yang disebutkan tadi. Mereka juga berusaha ingin membunuh Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka kepung, mereka kejar-kejar Nabiullah Isa alaihissalam untuk dibunuhnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala angkat siapa? Isa alaihissalam. Hobi mereka itu membunuh para nabi. Maka jangan heran kalau hanya manusia biasa ditumpahkan darahnya oleh mereka. Mereka tidak akan punya rasa iba, walaupun diberitakan di dunia. Karena para nabi saja dahulu mereka bunuh. Bahkan hampir-hampir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terkena makar mereka. Ketika perang Khaybar, di mana orang-orang Yahudi membuat makar menghadiahkan sebuah makanan yang mana makanan itu sudah dicampur racun oleh mereka. Apa tujuannya? Membunuh Nabi. Tujuannya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah memakainya. Maka dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di akhir wafat atau di akhir kehidupan sebelum wafatnya Nabi SAW, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, lam yazal ajidu alama summal yahud fi Khaybar." Wahai Aisyah, sampai detik ini aku masih merasakan sakit efek dari racun yang dulu aku makan dari orang Yahudi di waktu perang atau di waktu hari Khaybar. Selama 4 tahun Rasulullah itu mengalami sakit itu. 4 tahun sampai akhirnya wafat. Di antara wafatnya, sebab wafatnya itu juga di antaranya adalah efek dari racun orang Yahudi. Itulah mereka. Maka memang banyak kisah-kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Hadis yang ke-6 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna thalathatan min bani Israel, dahulu ada tiga orang dari kalangan Bani Israel, abrasa wa aqra'a wa a'ma. Abras, terkena penyakit belang. Wa aqra', tidak punya rambut, rambutnya rontok, botak semua karena penyakit. Wa a'ma, satunya lagi buta. Kisah ini kisah yang masyhur. Namun kita ambil dan Imam An-Nawawi memasukkan hadis atau kisah ini ke dalam bab al-muraqabah. Ya, bab selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menceritakan, aradallahu an yabtaliyahum fab'atha ilaihim malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala utus kepada tiga orang itu malaikat. Fa'atal abras. Maka malaikat itu menguji orang yang pertama, yaitu orang yang terkena penyakit kulit belang. Faqal, maka setibanya malaikat itu di orang yang belang, dia menjelma sebagai manusia. Faqala, maka dia pun mulai bertanya kepadanya, ayyu syai'in ahabbu ilaih. Wahai orang yang belang, apa yang paling engkau dambakan dalam kehidupanmu? Qal, launun hasan. Ya. Maka orang tadi menjawab, launun hasan, aku ingin sembuh dari penyakitku. Aku normal, kulitku normal, tidak belang-belang seperti ini. Tidak ada aku ini tidak ada penyakit kulit pada diriku ini. Itu yang aku harapkan dalam kehidupanku. Kemudian dia berkata, wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadiranin nas, dan hilang semua dariku yang dengan adanya penyakit yang ada pada diriku itu menjadikan manusia lari dariku. Mereka merasa jijik, tidak nyaman ketika bersamaku. Aku ingin aku menjadi manusia yang normal. Manusia tidak jijik, manusia tidak risih karena kulitku normal. Kemudian famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa u'tiya launan hasanan. Kemudian diusaplah orang tadi oleh malaikat yang menjelma itu, semuanya diusap, maka tiba-tiba penyakit kulitnya hilang dan warna kulitnya menjadi normal seperti biasa, seperti wajarnya orang yang sehat. Masya Allah. Setelah sembuh, ditawari lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik. Sekarang engkau sudah sembuh, engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan, engkau mendapatkan kulit yang bagus. Sekarang mau apa lagi? Kalau engkau ditawari harta, harta apa yang engkau mau? Qala al-ibil atau qala al-baqar. Syakar rawi. Yang paling aku sukai dari harta adalah aku punya unta. Dalam riwayat atau dalam riwayat yang lainnya baqar, sapi. Sedikit ada keraguan dari rawi apakah unta ataukah sapi.
Fa'utiya naqatan usyara. Ya. Maka diberikanlah untuknya onta yang bunting. Faqala, maka malaikat itu mengatakan, barakallahu laka fiha. Semoga engkau mendapatkan keberkahan dari onta ini. Selesai. Ini orang yang pertama, yaitu orang yang abras, yaitu orang yang terkena penyakit kulit, diuji mendapatkan nikmat sembuh, lebih dari sembuh diberikan apa? Harta sebagai modal utama agar dia hidup normal, bahkan kelak bisa menjadi orang yang kaya. Selesai mendatangi orang yang pertama. Fa'atal a'ma. Ini semuanya 3 orang ini di kalangan Bani Israel. Fa'atal a'ma. Berikutnya maka malaikat itu mendatangi si buta. Faqala. Kemudian menanyakan seperti yang ditanyakan pada orang yang pertama. Ayu syai'in ahabbu ilaih? Apa yang paling engkau dambakan dalam hidupmu? Qala, ia pun jawab, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nasa. Aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Aku bisa melihat manusia-manusia yang hidup di sekitarku. Famasahu faraddallahu ilaihi basara. Kemudian diusap matanya oleh malaikat itu, maka tiba-tiba dia langsung bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatannya. Inilah yang tadi saya sebutkan. Memang di kalangan Bani Israel itu banyak kisah-kisah ajaib. Ya, itu terjadi mereka banyak sekali. Termasuk bukti-bukti seperti ini. Ya, orang buta tiba-tiba bisa melihat hanya diusap. Ya. Orang sakit diusap juga langsung sembuh. Hal-hal kejadian-kejadian aneh itu banyak terjadi di kalangan Bani Israel. Qala, setelah disembuhkan matanya, ia kembali bisa melihat. Ditawarkan seperti halnya orang yang pertama ditawari. Fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kalau engkau diberikan harta, kira-kira engkau pilih harta apa? Qala al-ghanam. Yang paling aku sukai adalah al-ghanam. Apa itu ghanam? Kambing. Harta yang paling aku sukai adalah ghanam. Jadi zaman dahulu harta itu ya masih binatang-binatang ternak, ya, belum seperti sekarang mungkin kendaraan atau apa. Gambaran mereka harta ya apa, hewan-hewan ternak. Qala al-ghanam, harta yang paling aku sukai adalah domba. Fa'utiya syatan walidan. Maka dia pun diberikan kepadanya syat, ya, domba yang hampir melahirkan. Fantaja hadzani wa wallada hadza. Maka keduanya lahir. Fakana li hadza wadin minal ibil wa hadza wadin minal baqar. Maka keduanya kemudian apa? Ini lahir, maka keduanya memiliki apa? Satunya memiliki onta yang banyak, satu lembah penuh. Satunya memiliki domba juga hingga satu lembah penuh. Orang yang ketiga juga sama. Didatangi, yaitu orang yang botak karena penyakit
Ya. Kalau sekarang orang botak juga banyak. Ya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Ya. Apa yang kau dambakan dalam hidupmu? Qala sya'run hasan. Yang paling aku sukai adalah apa? Rambut yang bagus. Maka dia pun diusap, kemudian diberikan rambut yang bagus. Kemudian ditawari sama, dan dia diberikan al-baqar, yaitu apa? Sapi. Maka ketiga orang itu disembuhkan dari semua penyakitnya. Kemudian setelah itu diberikan harta. Ya. Si belang diberikan unta, si buta diberikan domba, si botak diberikan sapi. Dan akhirnya ketiga-tiganya menjadi orang yang kaya raya, sehingga lembah-lembah itu dipenuhi dengan unta mereka, dipenuhi dengan domba mereka, dipenuhi dengan sapi mereka. Setelah beberapa waktu dan mereka menjalani kehidupan, dan bertiga itu menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang kaya raya dengan kehidupan yang normal. Maka inilah waktu ujiannya. Ya. Maka datanglah untuk kedua kali masing-masing. Maka malaikat kembali mendatangi dulu mantan orang yang abros, yang belang. Maka menjelmalah malaikat itu seperti dahulu dia belang. Persis melasnya, bentuknya seperti dahulu orang ini ketika mengidap penyakit itu. Maka dia menghampirinya ketika dia sedang bersama hartanya di samping ontanya. Faqala, maka malaikat itu menjelma dan berpura-pura, rajulun miskin qad inqata'at biyal hibalu fi sabari. Wahai Tuhan, tolonglah hamba, kasihanilah hamba, sungguh aku tidak lagi sanggup untuk meneruskan perjalananku. Fala balaghu liyal yawm illa billahi thumma bik. Aku tidak punya apa-apa lagi, aku tidak punya bekal lagi, kecuali bekal itu diberikan oleh Allah melalui tanganmu. As'aluka billadhi a'taka al-lawnul hasan wal jidal hasan wal mar ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Aku minta atas nama Allah yang telah memberikan karunia kepadamu warna yang bagus tidak sepertiku, wal jildal hasan, aku minta kepada Allah yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus tidak seperti aku, wal mal, aku minta kepadamu atas nama Allah yang telah memberikan kepadamu harta sebanyak ini, yaitu yang berupa apa? Unta. Aku minta ba'iran, satu ekor unta saja, agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Ya. Jadi dia sudah punya unta satu lembah tidak terhitung. Ada orang kasihan seperti dia dulu kasihan, minta satu unta agar dengan unta itu dia bisa melanjutkan perjalanannya. Faqala, apa jawabannya? Al-huququ katsira. Afwan. Ya. Kami juga banyak tanggungan. Iya,
ini unta-unta memang banyak, tapi aku punya ini, anak punya ini, aku punya ini, nanti ini buat ini, nanti buat ini buat ini, semuanya sudah ada hitungannya. Afwan, aku tidak bisa memberikan. Dia i'tidar dengan alasan apa? Sudah ini semua walaupun banyak, tapi sudah apa? Sudah ada alokasinya. Namamu tidak ada, maaf nggak bisa. Semuanya sudah ada alokasi, sudah jatah-jatah. Ya, ibarat kita itu kadang punya gaji sudah di amplop-amplop, ya. Punya gaji 3 juta kasih istri, istrinya sudah ditulisin amplop masing-masing, kan kadang begitu. Ya, ini buat SPP anak, plek. Ini buat ini plek, ini buat ini buat belanja, ini buat bensin. Semuanya habis 1 bulan. Ada orang datang. Maaf, nggak ada. Semuanya sudah teralokasi. Ya. Itu yang dikatakannya. Ya. Faqala, maka malaikat itu pun berkata, setelah dia menolak, setelah dia beralasan, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku kenal kamu. Alam takun abras yakdzirukan nas, bukankah engkau dulu adalah orang yang punya penyakit belang, dan manusia orang-orang sekitarmu juga risih darimu? Fakiran fa'ataka Allah, bukankah dulu engkau ini orang yang miskin, fakir, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta kepadamu? Faqal, apa jawabannya? Innama warastu hadzal mal kabiran an kabir. Tidak, dari dulu aku ini kaya. Ini semua harta ini adalah warisan dari nenek moyangku. Bapakku mewarisi dari kakekku, kakekku mewarisi dari buyutku, dan seterusnya. Memang aku ini keturunan kaya. Ya. Bukan dulu aku miskin, bukan dulu aku fakir, tidak. Dari dulu aku kaya. Orang tuaku, orang tuaku semuanya kaya. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Hati-hati. Kalau engkau sampai dusta, ucapanmu ini gak benar, hati-hati, engkau bisa kembali lagi seperti dahulu. Dah selesai, ditinggallah orang itu. Selesai ujiannya. Lulus atau enggak Pak ini Pak? Hah? Orang pertama lulus atau enggak? Rapotnya merah atau hitam? Merah. Nah. Selesai. Sudah ketahuan. Oh, begini ternyata orangnya. Wa atal aqra. Kemudian mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang botak. Fi surati wa hayatihi, seperti persis kondisinya seperti orang yang dahulu botak itu. Yang menjelma kondisinya persis seperti dahulu orang itu botak. Maka dia kemudian mengatakan seperti apa yang dikatakan kepada si belang, ya. Dan ternyata sama. Ia persis meminta bantuan, persis seperti apa yang dikatakan kepada si belang. Faqala, maka dia pun menjawab persis seperti jawabannya siapa? Si belang. Al-huququ katsirah. Iya, memang ini sapi saya banyak. Engkau lihat ini penuh, tapi semuanya sudah ada apa? Ya ini nanti buat ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Maaf, saya nggak bisa ngasih. Satu saja nggak bisa. Semuanya sudah ada hitungannya. Maka dia pun berkata, ya, sama, ya, seperti yang dikatakan yang pertama. Ya, sepertinya aku tahu engkau, kenal seperti, kayaknya dulu kamu ini adalah orang yang
yang botak, yang orang-orang pada risih dekat denganmu, kepalamu berpenyakit sampai seperti itu, dan Allah sembuhkan, dan ternyata dia menjawab, enggak, dari dulu aku apa? Sehat. Dari dulu aku juga orang kaya. Maka dia pun berkata, dijawab sama. Kalau engkau dusta, hati-hati, bisa jadi engkau akan kembali seperti dulu. Lulus apa enggak nih? Tidak lulus, yaitu orang yang buta. Wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi. Tinggal yang ketiga ini. Lulus apa enggak nih yang ketiga ini? Wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi, maka datanglah malaikat itu kepada si buta. Yaitu yang dahulunya buta dan sudah sembuh, bisa melihat dan menjadi orang kaya, memiliki banyak harta. Hartanya apa? Kambing atau domba. Maka dia datang menghampirinya dan dia mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabi, tolong kasihani aku. Ini aku putus perjalananku, aku kehabisan bekal. Tidak ada apapun yang bisa menyampaikan pada safar atau perjalananku, dan tidak mungkin aku bisa melanjutkan perjalananku ini kecuali atas kehendak Allah melalui tanganmu. As'aluka billadhi radda alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Aku minta atas nama Allah yang telah menjadikan engkau melihat, ya, tidak seperti aku yang buta ini, ya. Satu domba saja, agar dengan satu domba itu aku bisa melanjutkan perjalananku. Faqala, maka si buta itu menjawab, qad kuntu a'ma. Saudara, dulu aku juga buta sepertimu. Faraddallahu ilayya basari. Alhamdulillah, Allah kembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Silakan ambil semuamu. Kamu mau kambing berapapun, ambil semuanya. Mau diambil semua, silahkan. Mau ada yang disisakan, silahkan. Karena ini semua adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi ma ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtuhu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak akan pernah menghalangimu, ya, dari mengambil hartamu, ya, dengan sesuatu yang dulu pernah aku diambil oleh Allah, yaitu apa? Penglihatan. Silahkan, ini sesuatu yang kecil daripada nikmat yang telah Allah berikan padamu. Silahkan ambil semuanya. Ini lulus apa enggak ini? Lulus, Pak. Lulus ternyata orang yang buta ini. Faqala amsik. Enggak. Pegang saja hartamu. Pegang saja semua apa? Dombamu ini. Fa innama ubtulitum. Aku ini hanya nguji. Faqad radhiyallahu anka. Allah sungguh telah meridaimu. Wa sakhita ala sahibaik, dan Allah telah murka atas kedua sahabatmu, yaitu yang abros dan yang buta. Muttafaqun alaih. Insyaallah sudah azan, Pak, ya? Ya, kita jeda dengan azan terlebih dahulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 orang kalangan Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi memasukkan kisah ini dalam bab muraqabah. Kira-kira jemaah, mana yang menjadikan hadis ini masuk ke dalam bab muraqabah? Mana yang menjadikan hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi ke dalam bab muraqabah? Pada bab apa? Yang buta tadi merasa berarti dia merasa bahwa segalanya itu pemberian dari Allah. Yang satu berarti merasa, atau yang satu si buta ini ada muraqabah padanya. Dan yang kedua itu, atau yang 2 orang dari kalangan Bani Israel itu tidak ada muraqabah, sehingga merasa bahwa semuanya dari diri sendiri, bukan atas pemberian Allah, bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah Imam An-Nawawi menjadikan hadis ini ke dalam bab al-muraqabah. Kita ambil poin-poin penting dari kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, jawazut tahaddus 'anil umam al-madhiyah. Dibolehkannya menceritakan kisah-kisah umat dahulu. Terlebih khusus kisah-kisah tentang Bani Israel. Kenapa? Karena dalam kisah Bani Israel itu banyak keajaiban dan menjadi pelajaran untuk umat Islam. Tentunya kisah-kisah riwayat-riwayat dari Bani Israel itu ada 3 kondisi. Ya. Ketika mendengar tentang kisah Bani Israel itu ada 3 kondisi. 1, kisah Bani Israel yang dibenarkan oleh Al-Quran atau Sunnah, maka wajib kita imani. Jadi kita dapatkan orang-orang Yahudi mengkisahkan begini-begini, ternyata di Al-Quran juga ada, maka wajib kita imani kebenaran kisah itu. Yang kedua, kisah yang ada atau yang tersebar di kalangan Bani Israel tapi didustakan atau tidak dibenarkan oleh Al-Quran ataupun Sunnah, maka juga yang kedua ini harus kita katakan tidak benar. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, oh enggak, ini kisah tidak benar.
Oh enggak, karena hadis mengatakan ini kisah tidak benar, maka kita tidak boleh percaya. Kondisi yang ketiga, kisah-kisah dari kalangan Bani Israel yang disebutkan tapi tidak pernah disinggung dalam Al-Quran dan Sunnah. Riwayat-riwayat itu ada yang biasa kita sebut dengan Israiliyat, kisah-kisah tentang atau riwayat-riwayat dari Bani Israel, dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak pula Al-Quran dan Sunnah membenarkan atau menyalahkan. Tidak ada. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kisah itu ada. Dan ini banyak terjadi. Kalau bapak-bapak buka kitab-kitab tafsir klasik, sekelas tafsir Ibnu Katsir, di sana dakhil tetap tersusupi kisah-kisah Bani Israel. Banyak kitab-kitab tafsir itu tidak lepas dari riwayat-riwayat Bani Israel. Contoh, ketika menyebutkan tentang kisah Bani Israel, tentang ada yang manusia yang terbunuh di kalangan mereka, kemudian mereka berselisih, ya kan? Berselisih, kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih apa? Sapi. Kemudian di dalam ayat jelas kisahnya apa? Kemudian diperintahkan untuk memukul orang yang mati itu dari sebagian daging sapi itu. Sebagiannya itu apa? Kalau di kisah Bani Israel detail, di kisah kita tidak ada. Di kisah Bani Israel dipukul dengan lisannya. Lisan itu apa? Lidahnya sapi. Sebagian mengatakan dipukul dengan apa? Pahanya. Nah, atau tentang kisah tentang perahu Nuh alaihissalam, pakai kayunya apa? Itu riwayat-riwayat itu dikarenakan, oh ini kayunya kayu begini, begini, begini. Di kita tidak disebutkan secara rinci. Nah, maka hal seperti itu ada. Ya. Atau tentang bagaimana dulu Fir'aun mengejar siapa? Musa alaihissalam. Bagaimana si kudanya Fir'aun ini kok bisa masuk ke apa namanya, laut. Padahal dikisahkan bahwa Fir'aun ini sudah nggak mau. Ini bahaya sekali. Nah, kalau orang sekarang bilang apa itu? Nggak bahaya tak? Ini Fir'aun jelas. Ini ngeri sekali. Musa masuk, kemudian laut itu terbelah menjadi dua, masing-masing belahan itu kataudil azim, seperti gunung yang menjulang tinggi, terbelah begini. Fir'aun manusia berakal. Kalau dia masuk, kemudian Musa sudah sampai sana ujung, kemudian tertutup, pasti tidak selamat. Itu dia berakal, dia nggak berani. Tapi akhirnya apa? Tetap masuk. Kalau di dalam kisah Bani Israel itu ada kisahnya. Kenapa kok Fir'aun bisa sampai apa? Masuk. Padahal dia nggak mau masuk. Ternyata kalau dalam kisah Bani Israel, ternyata Jibril itu kan udah pada berhenti. Enggak, kita jangan masuk, ini bahaya. Biarkan Musa pergi. Ya. Biarkan Musa pergi, ini nggak mungkin, nanti bahaya sekali seperti itu. Mereka sudah berhenti di situ. Bala tentaranya juga berhenti, nggak mau masuk. Melihat seperti itu, Jibril gemes. Kenapa ini nggak masuk mereka ini? Lalu Jibril pun datang mengendarai kuda betina yang cantik sekali. Ya. Kuda benar cantik, sedangkan Fir'aun mengendarai kuda jantan yang ganteng gagah. Langsung Jibril datang di sampingnya, wus, kudanya ngelihat kuda cantik, langsung ikut bala tentara.
Firaun juga ikut. Ayo kita ikut semua. Semuanya masuk. Ya, semuanya masuk. Itu rincian dalam kisah Bani. Di kita tidak disebutkan. Apakah detailnya seperti itu? Di Al-Quran tidak disebutkan begitu atau tidak. Maka kisah yang seperti ini termasuk kisah yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Tidak pula dikatakan itu tidak ada. Maka bagaimana sikap kita? La nusaddiq wa la nukadzib. Kita tidak percaya, kita juga tidak mendustai. Tawakuf itu apa? No comment. No comment. Bagaimana? Wallahu a'lam. Ya. Kenapa? Oh enggak, itu salah. Kalau kita bilang salah, ternyata apa? Benar. Kita telah menyalahkan sesuatu yang benar. Kalau kata, oh enggak, itu benar, ternyata itu adalah buatan mereka. Maka ketika tidak ada keterangan, maka sikap kita apa? Ya. Ini Bani Israel sikapnya, oh tawakuf. Dan kalau antum baca kitab-kitab tafsir, pasti ada kisah-kisah yang seperti itu. Ya, tambahan. Sehingga para ulama itu ada sebagian yang mentahdzib. Mentahdzib itu apa? Membersihkan kitab-kitab tafsir dari kisah-kisah apa? Israiliyat. Ya, dari kisah-kisah Israiliyat. Yang kedua, wujubu syukrin ni'am. Di antara faedah dalam hadis ini, diwajibkannya manusia itu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mengingkari, mengkufuri nikmat itu menjadikan barokahnya hilang. Sebaliknya ketika kita pandai bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan itu pasti akan selalu bertambah. Sebagaimana janji Allah apa? Lain syakartum azidannakum. Yang ketiga, dalam hadis ini ada fadlu sedekah. Ada keutamaan untuk apa? Bersedekah. Dan ada anjuran untuk arifku bidu'afa, untuk memberikan belas kasih kepada orang-orang yang lemah dan membantu semampunya apa yang mereka butuhkan, seperti apa yang dilakukan oleh si buta. Dan akibatnya dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya dia, dengan perbuatan dia. Yang keempat, di antara perangai yang paling buruk itu adalah al-bukhul. Perangai yang paling buruk itu adalah sifat bakhil, kikir, pedit, cedil, apalagi Pak? Apalagi Pak? Itu aja Pak ya. Selalu banyak hitung-hitungan. Selalu pakai rumus matematika dunia. Udah nggak cukup, maaf nggak cukup. Jangan selalu kita pakai patokan itu. Kenapa? Kalau kita selalu pakai patokan itu, semuanya pada nggak cukup. Coba aja antum hitung, antum dapat uang seberapa, dihitung dengan SPP anak ini nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Ya. Tapi kalau kita pakai matematika langit, insya Allah nanti ada, insya Allah nanti ada, insya Allah, walaupun kadang sambil ngutang-ngutang juga, ya. Tapi dengan niat nanti apa? Balikin, ternyata juga bisa melunasin juga, ya. Makhraj, ya. Tetap juga bisa. Ya. Tapi kalau kita pakai hitung-hitungan matematika dunia, ya semuanya nggak cukup. Ya. Maka termasuk di antara sifat atau perangai yang buruk itu adalah bakhil, ya, selalu perhitung, ya, eman, ya, eman. Ya. Yang ke 5,
Al-jaza' indallahi ta'ala ala ma yadhhar min amalil insan wa bihasabi niyatihi. Balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia itu adalah apa yang sesuai atau apa yang nampak pada amalannya sesuai dengan niatnya. Ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala balas, yang dia lakukan dan juga niatnya apa. Ya. Ketika dia melakukan sesuatu nampak dan niatnya ikhlas, maka Allah juga akan berikan balasan. Ya. Sebagaimana balasan yang diberikan kepada si buta. Yang ke-6, dalam hadis ini ada taujih, ada arahan bahwa kisah cerita itu memiliki efek yang sangat bagus, yang bisa menjadikan jiwa ini ada ketertarikan. Ya. Terkadang manusia itu hanya dengan mau'izah, ini halal, ini haram, itu terkadang tidak tersentuh. Tapi diberikan apa? Kisah, ini loh suka makan haram, kemudian begini, ada kisah nyata, baru tersentuh, akhirnya baru meninggalkan sesuatu yang haram. Maka dalam hal ini masing-masing kita harus punya kisah, ya, yang kita kisahkan kepada anak-anak kita. Ya. Dan cari kisah-kisah yang memang itu ada ibrah mau'izah. Jangan cuma taunya ada apa kancil nyuri. Jangan tuh mau tidur ceritanya itu aja. Ya. Padahal yang nggak ada kisah benernya. Ya. Minimal kita cerita, itu anak saya praktekkan juga kepada anak-anak, itu akan teringat terus, bahkan bisa menceritakan sendiri. Ya, kita kisahkan nabi-nabi, kita kisahkan ini, kemudian kasih apa pelajaran-pelajaran, ya. Itu nempel daripada kita kasih tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, lebih tahu kisah. Ya, maka di antara kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu dalam memberikan pelajaran pendidikan kepada anak-anak, mencari atau berusaha mengumpulkan kisah-kisahnya nyata yang ada padanya mau'izah. Bisa banyak diambil sekarang, banyak ada kayak kumpulan-kumpulan kisah dari hadis atau kumpulan kisah dari Al-Quran. Itu diberikan untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena kisah itu memiliki kekuatan yang besar. Sebagaimana itu salah satu di antara konsep di dalam Al-Quran. Yang ke-7, dalam hadis ini ada faedah bahwa Allah itu memang memberikan malaikat kemampuan untuk merubah wujud, qudrah ala tasyakkul. Sebagaimana jin atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kemampuan malaikat itu bisa merubah wujud, bisa menjelma. Jibril alaihissalam bisa menjelma manusia, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama mereka di tengah-tengah mereka. Jibril juga pernah mendatangi Maryam dengan bentuk yang sangat bagus. Jibril dan tamu-tamu malaikat yang lain atau malaikat-malaikat yang waktu itu datang kepada siapa? Nabiullah Lut juga menjelma menjadi manusia-manusia yang ganteng-ganteng saat itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang Allah berikan kudrah untuk bisa merubah wujud. Jin juga sama. Ya. Jin juga Allah berikan kemampuan untuk merubah wujud atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, dibolehkannya meminta sesuatu dengan nama Allah.
seperti yang dilakukan malaikat itu kepada 3 orang Bani Israel. Dan hukumnya boleh meminta sesuatu atas nama Allah, tapi ingat, ini jangan disalah gunakan. Jangan dikit-dikit as'aluka billah, ya Allah, atas nama Allah tolong aku pinjemin uang 100.000. Ya Allah, sudah menyebut atas nama, mau ditolak dia membawa nama Allah. Mau nggak saya beri, biasanya nggak pale ya, tapi dia pakai nama Allah ya. Maka jangan menggunakan nama Allah kecuali memang itu sangat apa? Penting, darurat sekali, butuh banget ya. Kalau masih bisa dengan tanpa nama Allah, maka usahakan dengan tanpa nama Allah ya. Jangan dijadikan Allah itu remeh, rendahan, hanya untuk mengambil hal-hal yang rendah seperti itu ya. Tapi hukumnya pada dasarnya boleh ya. Hukumnya pada dasarnya boleh. Dan orang yang diminta atas nama Allah itu dianjurkan untuk apa? Memberi. Kenapa? Menghormati nama Allah, bukan menghormati orangnya, tapi ini sudah Allah, maka dianjurkan untuk memberi. Makanya jangan main-main. Itu kan ustadz itu udah tahu hukumnya. Allah, ustadz, as'aluka billah, atas nama Allah ustadz saya mau, waduh, atas nama Allah ini mau di apa, nggak bisa ya, udah disebut nama Allah. Jangan main-main ya. Yang terakhir, al-barakatu idza halat fi syai'in ja'alat al-qalila katsira wal 'aksu bil 'aks. Barokah ketika sudah menempati sesuatu, maka barokah itu akan merubah segalanya. Yang sedikit menjadi banyak. Yang manfaatnya sebelumnya hanya sekitaran kampung bisa mendunia. Ketika sesuatu itu dimasuki keberkahan, maka yang sedikit itu bisa banyak. Walaupun jumlahnya sama, tapi seakan-akan bisa membeli banyak. Dan itu banyak dilakukan. Ada orang yang gajinya 10 juta tiap bulan, gak ada sisanya. Ada yang gajinya tiap bulan hanya 2 juta, tapi masih bisa nabung dan bisa kebeli kebutuhan ini ada. Untuk anak juga ada, untuk ini juga ada, semuanya kena. Tapi ada yang gajinya 10 juta masih tambah punya kartu kredit, itu pun masih ditagih-tagih berikutnya. Maka sebaliknya, sesuatu kalau tidak ada berkahnya menjadikan yang banyak itu sedikit. Kalau tidak ada berkahnya, 10 juta itu bisa jadi lebih rendah daripada 1 juta. Tiba-tiba habis, tidak tahu kemana, gak tahu manfaatnya untuk apa 10 juta ini. Itulah keberkahan. Dan hal ini adalah contoh dari 3 orang itu. Ketika dia berkah, maka harta itu akan semakin banyak dan terus berkembang. Tapi ketika keberkahan itu dicabut karena dia dusta, maka Allah kembalikan orang itu seperti dulu menjadi miskin lagi. Dicabut, yang banyak menjadi sedikit. Seperti yang terjadi pada 2 orang itu. Yang terakhir, oh sudah ya, sudah. Jadi inilah yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Faedah dari 3 kisah kalangan Bani Israel, dan ini termasuk di dalam bab al-muraqabah. Demikian, semoga hadis yang kita baca ini bermanfaat
dan menjadikan kita semakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala, semakin termotivasi untuk senantiasa istiqamah mendalami agama yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.